Aku adalah salah satu orang yang percaya banget ketika Allah menunda suatu pemberiannya, entah itu jodoh, rezeki, uang, atau urusan dunia lainnya. Bisa jadi Allah itu tahu kalau kita saat ini sebenarnya belum siap. Kalau saja Allah kasih dunia dulu ya, pada waktu aku bisnis hijab, mungkin aku nggak kenal yang namanya WY40H, aku nggak kenal yang namanya istilah jalur langit, aku nggak kenal sama yang namanya buku Riyadhah with Love, dan aku nggak kenal yang namanya teman-teman sahabat para pejuang Riyadhah, dan aku nggak bakalan kenal kalian, aku nggak bakalan bisa punya buku sendiri, buku Riyadhah with Love, dan aku juga nggak bakalan ngomong di depan kalian sekarang seperti ini. Oh, benar-benar membuat aku jatuh sejatuh-jatuhnya sampai aku ketemu yang namanya amalan WY40H, aku ketemu yang namanya jalur langit, aku ketemu yang namanya challenge tahajud, duha, dan lain sebagainya. Nah, apa? Allah kepingin ngeberesin, benerin ibadahku dulu. Baru setelah itu satu persatu Allah wujudkan impian-impian aku. Kalau saja waktu itu aku dimudahkan buat bisnis hijab, apa-apa mudah, mungkin saat itu aku juga bakalan telat-telat sholat. Bisa jadi aku pelit sedekahnya, tak mau bermanfaat ke banyak orang. Karena apa? Terlalu fokus sama bisnis hijabku saat itu. Percayalah teman-teman yang sekarang ngerasa hidupnya terpuruk, ada satu pesan yang ingin Allah sampaikan, tapi kadang kita tuh nggak sadar dan nggak tahu harus kayak gimana. Terima aja dulu situasinya. Back to Allah lewat jalur langit. Allah sayang kamu kok, hanya saja caranya berbeda. Ceritakan kesedihan kamu sama Allah, kamu pinginnya apa, harapannya seperti apa, dan minta arahan sama Allah setelah ini harus ngapain. Semangat ya. Rasa rezekinya seret, sini merapat. Duduk coba ya, dengerin. Aku mau ngasih satu rahasia, trik sederhana, tapi meskipun sederhana, ini paling susah dilakukan. Kamu bisa lolos di tahap ini, insya Allah rezeki kamu bakalan deres banget. Sebenarnya banyak banget sih ya cara mendatangkan rezeki dengan cepat dan tepat, tapi ini nih paling sederhana dan bisa kamu praktekin langsung. Ini susah-susah gampang sih, tapi kamu harus lakukan kalau kepingin rezeki kamu nggak seret lagi. Yang pertama, kamu harus menjaga mood kamu itu agar tetap stabil di pagi hari. Mood pagi hari itu memang menentukan banget ya, nanti mood di siang hari, sore, sampai malam. Jadi sebisa mungkin di pagi hari kamu tuh harus happy, harus benar-benar stabil, ada di positive vibes. Nah, kalau kamu bisa lolos di bagian ini nih, jaga mood biar tetap stabil dalam satu hari, kamu pasti bakalan mudah yang namanya bersyukur. Gak gampang galau, gak emosian. Karena gimana pun yang namanya syukur itu udah kunci utamanya rezeki. Udah gak bisa diganggu-gugat. Semakin kamu pandai bersyukur, maka semakin banyak rezeki yang Allah datangkan. Dengan bersyukur juga, kamu tuh bakalan bisa ngelihat kebaikan-kebaikan yang Allah kasih dalam hidup kita. Contoh simpelnya, kalau kamu pandai bersyukur ketika hujan, kayak gitu ya, kamu nggak bakalan ngeluh, duh, jemuranku nggak kering, gimana sih kok hujan, aduh gimana, dan aduh yang lainnya. Tapi kalau kamu bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, aku ngerasain yang namanya hujan, bisa dengar suaranya hujan yang rileks, bisa ngerasain ademnya suasana hujan, dan itu rasanya beda banget. Dan kamu tahu nggak, keluhan-keluhan yang keluar dari mulut kamu itu, ketika kamu nggak bersyukur, salah satu hal yang jadi tertundanya rezeki kamu bakalan turun. Dengan pandai bersyukur, Allah itu kayak gergetan aja, kayak gitu, mau ngasih kamu rezeki terus-terusan, uang bakalan maksa masuk ke rekening kamu. Nah, sekarang siapa sih yang nggak tahan kayak gitu ya? Kalau kita pandai bersyukur, ya Allah pastinya bakalan ngucurin terus tuh rezekinya. Cara yang paling basic ya, yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, jaga mood sepanjang hari sama bersyukur. Nah, terus gimana Kak caranya agar mood kita itu stabil setiap hari? Kurang-kurangin scroll TikTok yang sedih-sedih. Kurangin nonton film yang sedih-sedih. Yang bikin kamu nangis, yang bikin kamu overthinking, yang bikin kamu galau, udah tinggalin aja. Ya kalau bisa kamu punya kebiasaan-kebiasaan kecil yang sekiranya itu bisa nambah mood happy kamu. Bisa juga kamu jauhin orang-orang yang dia itu ngebawa hal-hal negatif, bertengkar lah, emosian, itu jauhin. Ya Allah, alhamdulillah yang ditunggu-tunggu datang juga. Tarang, 100.000 subscriber YouTube. Pesan aku ya buat teman-teman semuanya, kalau kamu punya impian jangan ditunda, lakukan sekarang juga. Ingat-ingat lagi ya, pas awal-awal nge-YouTube tuh Masya Allah banget ya. Waktu awal nge-YouTube juga nggak langsung punya peralatannya yang profesional. Ini HP kentang ya, Oppo A1K. Dia tuh aku belinya nabung selama setengah tahun, bayangin. Tripodnya juga pakai ini ya, botol minyak goreng. Jadi langsung aku taruh gitu aja HP-nya. Aku nggak beli langsung aja sih Kak, kan murah tripod sekarang. Ya itu sekarang.
Tapi di tahun aku ngawali YouTube itu mahal, murah 250-an ya. Dan waktu itu tahulah kondisinya lagi bangkrut, terus YouTube kan nggak mungkin langsung beli peralatannya. Lampu LED-nya juga aku pakai sisa 7 acara 17-an. Mau ngemulai apapun itu jangan nunggu sempurna dulu. Bayangin aja waktu itu aku nggak mulai ya karena mungkin HP-nya HP kentang, terus nggak punya tripod, ring light juga nggak punya. Saat ini mungkin aku nggak bakalan dapet ini. Nah, alhamdulillah selama 3 tahun belajar YouTube, meskipun prosesnya agak lama ya dibanding dengan yang lain, tapi aku tetap bersyukur karena dengan YouTube ini Allah itu udah membuka banyak rezekinya ya. Mulai dari aku dapat AdSense, yang dulunya bisa beli HP 1 sekarang udah beli HP yang sebanyak ini untuk nge-YouTube. Dan pintu rezeki lain juga terbuka. Buka freelance design, semuanya juga dari YouTube. Satu pintu rezeki membuka pintu rezeki yang lainnya. Salah satu wasilah dari W40H ya, Jalur Langitku. Karena waktu itu konten pertama yang meledak itu saat aku menceritakan tentang keajaiban W40H lunas hutang. Nah itu teman-teman ya, kalau kita apa-apa itu dibarengin sama Allah, izin dulu sama Allah, pakai jalur langit, itu bakalan cepet. Semangat yuk sekarang! Kamu mau apa, langsung aja lakukan dan jangan lupa izin sama Allah dulu. Biar jalannya lebih mudah. Mau tahu nggak jenis rezeki orang yang dia tuh nggak pernah terlambat sedikit pun rezekinya, bahkan dia tuh punya uang terus. Namanya hidup, kadang banyak uang, kadang nggak ada sama sekali. Tapi ini orang selalu banyak rezekinya. Kok bisa ya? Gini teman-teman, saat rezeki kita sedikit, bisa jadi ada rezeki orang lain yang Allah lebihkan. Ketika rezeki kita banyak, ada rezeki orang lain yang Allah kurangi. Misalnya pedagang es kalau musim hujan dia tuh dagangannya gak laku atau rezekinya kurang lah ya dibanding sama pedagang bakso, penjual gorengan, minuman-minuman hangat itu pasti lebih laris. Sebaliknya kalau musim kemarau, panas, gerah, pedagang es sudah pasti banyak rezekinya dibanding dengan pedagang yang jualannya itu minuman hangat. Analogi rezeki itu seperti lampu lalu lintas teman-teman. Ada kalanya lampu merah, berarti berhenti kayak gitu ya, terlambat, terhambat. Ada juga pas lampu hijau, dia tuh lancar kayak gitu rezekinya. Kalau jalan yang satu warna hijau, pasti jalan yang lain ya di seberang itu warna merah. Kalau di jalan seberang warna hijau, berarti di sini warna merah. Tapi realitanya ada loh mobil ya, yang dia itu meskipun warna merah kayak warna hijau, dia tetap aja nerobos kayak gitu. Kasih jalan khusus, bahkan yang motor-motor yang lain itu ngalah. Tahu nggak mobil apa itu? Ya, mobil untuk umum ya, pastinya seperti ambulans, pemadam kebakaran, mobil polisi. Yang intinya itu kendaraan digunakan untuk kepentingan orang banyak atau keselamatan orang banyak. Sama halnya dengan rezeki teman-teman, kalau seandainya ketika kamu menjemput rezeki, tapi rezeki itu digunakan untuk kepentingan orang banyak, kebermanfaatan untuk orang banyak, dengan sadar kamu ikhtiar kerja saat ini itu untuk kepentingan orang banyak, bukan cuman untuk diri kamu sendiri, yakin aja meskipun harusnya rezeki kamu itu warna merah, lampu merah, rezekimu itu pasti bakalan dilancarkan sama Allah. Cuman mungkin kita harus mengubah cara doa kita. Kalau yang dulunya kita sering berdoa, ya Allah berikanlah aku kekuatan, maka Allah benar-benar akan ngasih kita ujian untuk ngetes seberapa kuat kita. Ganti aja, ya Allah berikanlah kelapangan untuk segala kesulitan. Ya Allah mudahkan aku keluar dari kesulitan ini. Ya Allah bantulah aku. Kedua, kalau dulunya kita sering berdoa, ya Allah berikanlah aku, ganti dengan ya Allah karuniakanlah aku. Kalau seandainya kita berdoa, ya Allah berikanlah aku, sewaktu-waktu Allah bisa aja ambil karena itu suatu pemberian. Beda lagi dengan ya Allah karuniakanlah aku, maka Allah akan mengkaruniakan kita sampai kapanpun, insya Allah. Selama ini kan kita sering ya minta macam-macam sama Allah, ya Allah mudahkanlah aku, ya Allah izinkanlah aku, begini begitu, kayak gitu kan banyak banget. Tapi ada satu hal yang kita sering lupakan, yaitu adalah bersyukur dulu sebelum kita meminta. Sebelum kita mengutarakan apa yang kita inginkan, yang kita doakan ke Allah, kita bersyukur dulu. Misalnya, ya Allah alhamdulillah aku dikaruniai umur yang panjang. Ya Allah alhamdulillah hari ini masih dikasih nafas untuk hidup sampai hari ini. Masya Allah alhamdulillah ya Allah hari ini aku masih bisa beribadah hanya kepadamu dan lain-lain. Pokoknya bersyukur dulu sebelum berdoa. Ini perlu keikhlasan ya. Sering-seringlah mendoakan orang lain, karena ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat yang ada di arsy-Nya Allah itu semuanya akan mendoakan balik kita. Allah sahabatku ini sedang dalam kesulitan, lapangkanlah urusannya, bantulah dia, mudahkan perjalanan hidupnya dan lain-lain. Insya Allah dengan cara begitu hidup kita akan lebih dipermudah sama Allah. Dulu aku tuh tipe orang yang mudah banget ya menilai rezekinya orang. Kenapa sih dia itu rezekinya banyak? Kenapa sih dia itu rezekinya dilancarkan terus sama Allah?
Ternyata ketika aku tahu dia itu adalah seorang anak yatim ya, yang mulai dari kecil, makanya Allah kasih rezeki yang banyak. Ketika dia ikhtiar, Allah mudahkan. Kenapa sih dia tuh gampang banget dapat jodoh? Ternyata dia mulai dari kecil sudah nggak punya siapa-siapa lagi, keluarganya tuh nggak ada. Kenapa sih dia itu gampang banget keliling dunia? Coba, ternyata dia pernah yang namanya sakit bertahun-tahun sampai nggak bisa jalan. Makanya Allah kasih kemudahan ketika dia punya hajat berkeliling dunia. Kenapa sih dia itu punya jabatan yang tinggi? Kenapa dia punya rezeki yang begitu lancar? Ternyata dia menjadi tulang punggung keluarganya, orang tuanya, serta adik-adiknya sekian lama. Sekarang aku tuh kayak gak gampang iri kayak gitu sama pencapaian orang lain, rezeki orang lain. Karena setiap aku ngelihat rezeki orang lain pasti terbersit dalam hati dan pikiran, ya Allah, mudah banget ya dia dikasih rezeki sama Allah. Apa yang Allah sudah ambil dari dia? Pasti aku mikirnya kayak gitu. Kamu juga harus gitu ya. Kalau seandainya ngelihat orang lain diberkahi rezeki yang banyak sama Allah, jangan gampang langsung iri kayak gitu. Tapi coba kamu pikir apa yang Allah sudah ambil dari dia. Kira-kira kamu sanggup nggak dikasih rezeki sama Allah yang sama seperti dia, tapi Allah ambil juga sama dengan apa yang Allah ambil dari dia. Selama ini kita tahu kan hanya sepertian kecil aja ya kebahagiaan orang lain tanpa kita tahu apa yang sudah dia jalani, apa yang sudah Allah ambil. Kita kan hanya melihat bunga saat bermekarannya aja, tapi nggak tahu prosesnya yang seperti apa. Kita nggak tahu takdir yang dijalani sama si bunga tadi saat menjadi bibit, bahkan saat layu, kita tuh nggak tahu. Tetap berhusnuzon ya sama Allah. Jangan gampang iri, jangan gampang hasad sama rezekinya orang lain.